Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Ya, sekarang kita akan menginjak di pembahasan mansubat yang ke-12 ya, yaitu munada atau isim yang dipanggil. Ini merupakan seri kelanjutan pelajaran bahasa Arab dasar yang menggunakan buku Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala. Dan bahasan ini bisa kita jumpai di halaman 70 sampai dengan halaman 71. Taib ya, jadi munada itu sebetulnya bukan sesuatu yang asing di dalam bahasa Indonesia. Kita juga sangat sering menggunakan istilah seperti itu. Ya, contohnya ya Allah ketika kita memanggil Rabb kita, wahai Kisana, ya, hei Budi, dan bentuk-bentuk yang lain. Jadi di sini ada yang dipanggil, ada juga kata yang digunakan untuk memanggil. Nah, kurang lebih dalam hal ini di bahasa Arab juga hampir sama, tetapi nanti akan memiliki aturan-aturan khusus ya. Taib, kita baca kata mu'alif. Al-munada ismun yudkaru ba'da harfi nida'in. Ya, jadi munada itu adalah isim yang disebutkan setelah huruf nida. Ya, jadi munada itu dalam bahasa gampangnya adalah isim yang dipanggil. Ya, kita memanggil orang tersebut. Ya. Contoh, ya Abdullah, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Nah, dari dua contoh ini kita bisa melihat ada komponen ya yang ada di bentuk panggilan. Yang pertama adalah huruf nida. Ya. Huruf nida yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil. Dalam hal ini dicontohkan dengan huruf ya, yang berarti wahai. Ya, kemudian komponen berikutnya adalah munadanya sendiri, yaitu yang dipanggil. Pada contoh yang pertama kita memanggil Abdullah, ya Abdullah. Kemudian di contoh yang kedua memanggil Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, ini komponen di dalam bentuk panggilan ya. Jadi ada huruf nida dan juga ada munadanya. Tapi berikutnya wa hurufun nida'i hiya, dan adapun huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil adalah yang pertama al-hamzah, yaitu a, kemudian ya, kemudian bisa juga aya, ada ai, ada haya, dan ada wa. Ya, masing-masing memiliki fungsi. Ini kita tambahkan beberapa faedah terkait dari huruf-huruf nida tersebut. Kalau iya, ini digunakan untuk semua jenis panggilan ya, mau jauh, mau dekat. Ya. Contohnya adalah ya Aliyu, wahai Ali. Ya, kita memanggil orang yang bernama Ali. Terus ada juga yang hamzah a, ya, hamzah di fathah. Ini untuk panggilan dekat. Contohnya adalah a Muhammadu aqbil, ya, wahai, ya, a di sini bermakna wahai, kita panggil Muhammad. Wahai Muhammad, aqbil, kemarilah. Ya. Di sini kita memanggil Muhammad ya, karena Muhammadnya dekat. Terus kemudian untuk yang aya, ai dan haya, ini adalah panggilan untuk jarak jauh ya. Contohnya aya Hasanu hal tasma'uni, ya. Aya, wahai, ya, karena ini panggilan tuh semua artinya wahai semua. Wahai Hasan, hal apakah engkau tasma'uni, mendengarku? Ya, jadi kita memanggil Hasan dari
jarak yang jauh, kemudian kita berteriak, wahai Hasan, apakah engkau bisa mendengarku? Kemudian yang bentuk keempat itu wa untuk menunjukkan kasihan atau bisa untuk juga digunakan untuk mengeluh. Contohnya wa Muhammadah, aduh duhai Muhammad, kasihan Muhammad. Nah, ini beberapa contoh dari huruf nida dan penggunaannya. Namun dari sekian banyak ini tentu yang paling banyak digunakan adalah ya. Ini yang paling banyak digunakan di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sana ada beberapa ketentuan-ketentuan munada ya. Munada apa tadi? Isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Baik, ketentuan pertama. Munada itu yunsobu al-munada idza kana, munada itu dinasobkan ya, nasab. Idza kana apabila yang pertama mudhofan ya. Yang pertama munada itu dinasobkan apabila dia mudhof ya. Kita sudah singgung sebelumnya dalam beberapa pertemuan yang dimaksud dengan mudhof ya, dua kata atau lebih. Yang satu disandarkan kepada yang lain yang menunjukkan makna kepemilikan atau dari ya, maksudnya bahan material ataukah di dalam ya. Contohnya di sini ya nabiyallahi ya, ya nabiyallahi, wahai nabinya Allah. Nah, ini adalah bentuk mudhof ilaih, yaitu menyandarkan an-nabi pada Allah yang mengutusnya ya. Nabinya Allah. Di sini ada huruf nida ya, dan kemudian setelah itu yang dipanggil berupa apa tadi? Mudhof dan mudhof ilaih. Kalau ketentuannya sudah kita jelaskan dulu bahwasanya mudhof ilaih itu pasti majrur. Makanya lafdzul jalalah di sini dengan kasroh. Sedangkan mudhof yang berada di depan ini nanti tergantung kedudukannya di dalam jumlah. Karena di sini sebagai munada dan munadanya adalah mudhof, maka dinasobkan ya, ya nabiyallahi ya, menggunakan fathah di sini. Ya rasulallahi, wahai rasulnya Allah. Maka dari sini kita bisa tahu dengan aturan seperti ini secara sekilas. Nanti kalau kita mendengar ada orang salah baca, itu sudah langsung tahu. Misalkan bacanya ya Rasulullah, nah itu salah. Atau ya Rasulillah, itu juga salah. Karena yang betul adalah dinasobkan ya. Ya Rasulallahi, ya Nabiyallahi. Karena di sini yang dipanggil adalah bentuknya mudhof dan mudhof ilaih. Taib, yang kedua, munada yang dinasobkan adalah yang berupa syabihan bil mudhof atau syibhul mudhof ya. Sebelumnya juga pernah kita singgung. Mislu, contohnya ya toli'an jabalan ya, wahai pendaki gunung ya. Toli'an ini syibhul mudhof. Kemudian yang ketiga yang dimansubkan adalah nakiroh ghairu maksudah ya. Nakiroh yang bukan dimaksudkan kepada orang tertentu. Ya, ini namanya ghairu maksudah. Mislu, contohnya ya aliman. Ya. Ya aliman, wahai orang yang alim, siapapun kalian. Ya rojulan, wahai laki-laki. Ya, siapapun kalian. Nah, nanti ya kita akan mendengar ada istilah namanya nakiroh ghairu maksudah ya, yang seperti ini, dan juga nakiroh yang maksudah. Kita lihat sebentar ya. Apa itu nakiroh ghairu maksudah dan apa itu nakiroh maksudah? Kalau nakiroh maksudah itu nakiroh tetapi tertuju pada orang tertentu. Sedangkan
nakirah yang ghairu maqsudah adalah nakirah akan tetapi tidak tentu siapa yang dipanggil. Nah, contoh penerapan untuk nakirah maksudah ya. Kita melihat ada orang di depan kita, tapi kita tidak tahu namanya. Lalu kita panggil dia karena kita pengen nyebrang jalan, kebetulan karena kakinya sakit, kita perlu dipapah. Di depan ada orang, kita tidak tahu siapa namanya, maka kita panggil, wahai kisana. Ya, misalkan kita panggil dalam bahasa Arab, ya rojul. Ya, tolong bantu aku menyeberang. Maka ini namanya nakirah maksudah. Ya rojul, tolong bantu aku untuk menyeberang. Karena orangnya sudah ada di depan kita dan kita tahu itu dekat dengan kita dan bisa mendengar suara kita. Nah, contoh untuk yang ghairu maksudah ya, misalkan kita tidak dapat melihat ada orang, misalkan lagi sakit mata, mau menyeberang jalan ya mungkin di sekeliling kita ada orang tapi kita tidak tahu. Ya, mungkin banyak, mungkin sedikit atau mungkin tidak ada. Tapi kita teriakkan saja, mungkin siapa tahu dari sekian banyak orang ada yang mendengar teriakan kita atau panggilan kita. Ya. Wahai siapapun, wahai laki-laki yang ada di sini, tolong bantu aku menyeberang. Ya. Tapi kita tidak memaksudkan itu untuk orang tertentu, pokoknya siapa saja yang laki-laki yang ada di dekat situ yang bisa membantu itu yang kita panggil. Nah, ini namanya nakirah ghairu maksudah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya nakirah ghairu maksudah ini nakirah yang tidak untuk tertentu. Ya rojulan, misalkan kita panggil ya rojulan. Ya, unsurni misalkan, wahai laki-laki yang ada di sini, siapapun dia, tolong aku bantu untuk menyeberang misalkan. Taib ini ketentuan yang pertama ya. Jadi kita ulang, munada itu dinasobkan apabila dia mudhof, apabila syibhul mudhof, dan apabila nakirah ghairu maksudah. Ya, ini tiga hal. Ya, moga-moga bisa difahami. Kita lanjutkan. Ketentuan kedua, yubna ala raf'i. Munada itu, isim yang dipanggil itu dimabnikan ala raf'i, di atas rofa ya. Mabni di atas kondisi rofa. Ya, ini sebelumnya kemarin pada saat membahas mustasna kita juga sudah membahas mabni di atas nasab, yaitu dinasobkan tetapi tanpa tanwin ya. Jadi kita lihat keterangan di bawah sini bahwa mabni di atas rofa maksudnya itu dibentuk rofa, akan tapi kalau ada tanwin, tanwinnya tidak ditulis. Mengapa? Karena memang isim mabni itu tidak ditanwin. Contoh ya, yang dimabnikan di atas rofa yang pertama itu idza kana alaman mufrodan ya, apabila dia berupa nama tunggal ya, nama yang terdiri dari satu kata. Contoh, kita mau memanggil Ali atau memanggil Muhammad, maka ketentuannya di sini karena dia satu kata namanya ya, dimabnikan di atas rofa ya Aliyu. Rofa'nya Ali itu dengan Aliyun, rofa'nya Muhammad dengan Muhammadun. Akan tetapi karena dia dimabnikan maka tanwinnya dihilangkan. Ya Aliyu, ya Muhammadu. Nah, ini ketentuan ketika kita memanggil nama orang dan namanya itu mufrad ya. Namanya satu kata. Ya, kalau misalkan namanya dua kata bagaimana? Ya tadi kembali ke aturan sebelumnya. Misalkan Rasulullah ya, kita memanggil Rasulullah maka dinasobkan ya Rasulullahi. Tapi kita lanjutkan kembali ketentuan yang kedua ini, yang dimabnikan di atas rofaknya yang kedua adalah nakirah maksudah ya. Kita ingat kembali tadi nakirah maksudah adalah nakirah tetapi sudah dimaksudkan pada orang tertentu. Ya. Mislu contohnya ya rojulu, ya waladu.
Ya. Di sini kita memanggil rojul dan walad yang merupakan maksudah. Di depan kita ada seorang laki-laki atau di depan kita ada anak laki-laki. Kita panggil dia, ya walad, wahai anak, kesini. Ya. Ta'al, kesini. Nah ini rojul dan juga walad, rofaknya itu dengan dhammah, rojulun dan waladun. Tetapi karena dimabnikan maka tanwinnya hilang. Rojulu dan waladu. Ya rojulu, ya waladu. Nah ini dua posisi di mana munada itu dimabnikan di atas kondisi rofa. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ketentuan ketiga. Wa idza kanal munada fihi al wajaba an tasbiqahu, ya, apabila munada atau isim yang dipanggil itu ada alnya, ya, ada al, maka wajib didahului oleh salah satu dari 4, ya. Yang pertama ayyuha, yang kedua hadza, ini untuk laki-laki, ya. Kemudian yang ketiga didahului ayyatuha ataukah hadhihi, ya. Yang 3 ke 4 ini untuk muannas, untuk perempuan. Jadi di sini kita ulangi lagi, munada isim yang dipanggil ketika dia ada alnya maka wajib didahului oleh salah satu dari ini. Kalau laki-laki ayyuha atau hadza, kalau perempuan ayyatuha atau hadhihi. Nah, contohnya yang didahului dengan ayyuha. Kita memanggil an-nabi tetapi dengan ada alnya di sini. Maka ditambahkan ayyuha. Ya ayyuhan nabiyyu. Ar-rasul. Ya, ada alnya di sini. Ketika kita panggil dengan menggunakan ya, maka wajib ditambahi ayyuha. Ya ayyuhar rasulu. Bagaimana kalau diganti dengan hadza, boleh juga, ya. Ya hadzan nabiyyu. Ya, atau ya hadzar rasulu boleh. Nah, ini ayyuha dan hadza untuk laki-laki. Contoh yang hadza, ya hadza ar-rajulu, wahai laki-laki yang ini. Ya hadzal waladu, wahai anak yang ini. Ya. Ar-rajul dan al-walad menggunakan al, maka ditambahkan hadza. Kalau untuk perempuan ditambahkan ayyatuha dan hadhihi, boleh milih salah satu, ya. Contoh yang menggunakan ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai jiwa yang tenang. Ya, di sini yang dipanggil adalah an-nafs. An-nafs, ya, menggunakan al, maka ditambahkan ayyatuha karena nafs itu adalah perempuan, ya, muannas. Ini perlu diingat-ingat nanti. Nafs atau jiwa itu di dalam bahasa Arab dianggap muannas meskipun tidak ada tak marbutohnya. Makanya dipanggilnya dengan ayyatuha bukan ayyuha. Kalau pakai ayyuha salah, ya ayyuhan nafs, ya salah. Yang betul ya ayyatuhan nafs. Terus yang keempat boleh juga ditambahkan hadhihi untuk yang perempuan, misalkan ya hadhil mar'atu, wahai perempuan yang ini. Ya hadhil bintu, wahai anak perempuan yang ini. Ya, ini ketentuan ketiga, ya. Kita ulang bahwasanya ketika yang dipanggil itu memiliki al, maka wajib didahului dengan ayyuha, hadza, ayyatuha atau hadhihi, ya, menyesuaikan dengan jenis kelamin munadanya. Tapi berikut ada beberapa aturan tambahan yang sering digunakan yang ana pandang perlu untuk disampaikan, ya. Karena ketika kita membaca kitab atau membaca Al-Qur'an, membaca hadis itu sering ketemu dengan aturan-aturan ini. Yang pertama untuk memanggil nama Allah, ya, memanggil nama Allah, ya, meskipun ada alif lam di situ, ya, ada alif lam di situ. Tadi aturannya yang sebelumnya tadi kalau seandainya ada al dan kita mau panggil, ya, munadanya itu memiliki al, maka ditambahkan apa tadi? Salah satu dari 4, ayyuha,
hadza, ayatuha atau hadhihi. Akan tetapi untuk memanggil lafdzul jalalah Allah ini, ya, setelah huruf ya tidak perlu ditambahkan. Ya, cukup ya Allah, ya Allah. Memang ini pengecualian. Ya. Bukan ya ayyuhallah, bukan, tapi ya Allah. Namun catatannya yang lebih banyak dipakai itu justru adalah memanggil dengan Allahumma, ya, Allahumma dengan mim yang di tasdid di sini. Nah, dan mim di tasdid ini adalah sebagai pengganti dari huruf nida, ya Allah. Ya-nya ini diganti dengan mim yang di tasdid, Allahumma, dan inilah yang paling banyak digunakan. Ya, moga-moga bisa difahami. Terus kemudian aturan tambahan berikutnya, ya, terkadang huruf nida itu tidak disebutkan. Ya. Contoh, ya, huruf nidanya itu tidak ada, akan tapi efeknya itu ada. Ya, terbukti dengan isim yang dipanggil. Nah, itu memiliki i'rab sesuai dengan munada. Contohnya adalah Rabbana ighfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, ya, di sini sebetulnya ada huruf nida, iya. Ya Rabbana, tetapi dihilangkan karena memang sudah diketahui dari konteks bahwasanya ini adalah panggilan. Rabbana, kita cukup mengatakan demikian, wahai Rabb kami. Ya, dan Rabbana di sini dimansubkan karena dia adalah mudhof, ya. Ingat kembali aturan tadi bahwasanya ketika dia berupa mudhof, maka munadanya dibentuk mansub, ya, Robba. Ya, ini terdiri dari dua kata, Robba dan juga dhamir na. Ya. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Contoh yang kedua, Muhammad aqbil, ya. Sepertinya di sini ada kata-kata ya atau a. Wahai Muhammad aqbil, kemarilah. Tapi ianya dihilangkan, kita cuman panggil nama saja, Muhammad aqbil. Nah, ini orang juga sudah tahu bahwasanya itu merupakan bentuk panggilan. Kemudian, ya, aturan tambahan yang berikutnya, apabila munada itu disambungkan atau dimudhofkan pada ya mutakalim yang berarti saya, maka ya mutakalim tersebut boleh dihilangkan dan cukup diganti dengan kasroh. Ya. Contohnya di sini ini yang pertama, ya Robbi, wahai Robku. Ini adalah panggilan kepada Robku. Dan Robku di sini adalah bentuknya mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ada Rob dan ya mutakalim yang berarti aku. Zidni, tambahkanlah untukku ilman, ilmu. Nah, dalam kondisi seperti ini ya-nya dihilangkan boleh. Kemudian Robbi, ya, di sini munada yang bersambung dengan ya mutakalim boleh dihilangkan ya-nya. Ya, boleh dihilangkan ya-nya. Sehingga menjadi Robbi, ya, cukup seperti ini, Robbi. Ini juga sering kita jumpai bentuk-bentuk seperti ini dalam Al-Qur'an. Jadi jangan sampai bingung. Robbi ini ya-nya hilang, ya. Yang artinya Robku. Zidni ilman, ya, tambahkanlah ilmu padaku. Taib. Ini beberapa aturan tambahan yang sering kita jumpai, moga-moga dapat memperluas khasanah pengetahuan kita di dalam ilmu nahwu. Nah, berikutnya latihan, ya, tamrin adkhil adawati nida'i fi ma ya'ti, ya, masukkanlah alat-alat nida kepada atau ke dalam isim-isim berikut ini, ya. Jadi kita diminta untuk memilih huruf nida, memasukkan huruf nida, dan kemudian mengi'rab bagaimanakah munada atau isim yang dipanggil tadi setelah kemasukan huruf nida, ya. Taib, segera disimak, difahami, dan dikerjakan. Setelah selesai bisa dikumpulkan ke saya lewat WA. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.